Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas PTI 2020A akan mempresentasikan mengenai analisis perancangan sistem informasi penyewaan alat-alat camping pada rental Kelana Saja berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya, Nurun Desrahmi Emba, dengan 3 digit PIN terakhir 003. Kemudian ada kawan saya, yaitu Fadiatul Mustaksidah, dengan 3 digit PIN terakhir 003. Ada Aurin Novitasari, dengan 3 digit PIN terakhir 039. Ada Muhammad Iksanul Baigovic, dengan 3 digit NIM terakhir 049, dan juga ada Ilham Bahri dengan 3 digit NIM terakhir 059. Di sini dosen pengampu dari mata kuliah analisis perencanaan sistem yaitu Bu Ardini Wari Utami, Eskom, Mkom. Sebelumnya, latar belakang dari laporan ini yaitu teknologi informasi saat ini semakin berkembang pesat. Perkembangannya tentu saja sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya saja pada kemudahan komunikasi yang dipengaruhi oleh teknologi informasi, manusia dapat saling berkomunikasi walaupun jaraknya sangat jauh. Tak hanya itu, teknologi informasi juga mempermudah proses pembelajaran pada era pandemi. Selain itu, teknologi informasi juga mempengaruhi proses bisnis. Sistem informasi perusahaan sangat memudahkan pelaku bisnis daripada menggunakan cara tradisional yang menggunakan alat tulis. Dengan sistem informasi, proses bisnis dapat dilakukan dengan cepat dan lebih akurat. Teknologi informasi ini juga dibutuhkan dalam industri penyewaan tenda. Tenda saat ini menjadi barang yang marak dibutuhkan seiring naiknya tren wisata alam. Beberapa pendaki merasa kesulitan jika ingin menyewa tenda, maka dari itu sistem informasi diperlukan untuk membantu para pendaki yang akan menyewa tanpa harus mendatangi tempat penyewaan secara langsung. Beberapa pihak penyewaan masih memiliki masalah pada proses promosi, transaksi, dan pengelolaan administrasinya. Jadi, strategi promosi yang dilakukan secara konvensional dengan menggunakan brosur dan mulut ke mulut membuat jasa penyewaan kesulitan untuk menarik pelanggannya. Kesulitan lainnya yang harus dihadapi jasa penyewaan tenda yaitu pengelolaan administrasi yang juga menggunakan cara lama. Cara lama dengan menggunakan alat tulis ini masih kurang efisien dan optimal. Maka dari itu diperlukan adanya sistem informasi penyewaan tenda yang diharapkan dapat mempermudah pihak jasa penyewaan dan pihak pendaki yang akan menyewanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain, bagaimana cara mempermudah penyewaan tenda pada kalangan pendaki. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kualitas promosi jasa penyewaan tenda menjadi lebih dekat di kalangan anak muda. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar penyedia jasa layanan sewa tenda dapat mengelola administrasi dengan mudah dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada batasan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain yaitu hanya menyediakan sistem informasi bagi penyewaan tenda. Belum terdapat menu peralatan mendaki lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain yang pertama membangun sistem informasi penyewaan tenda yang dapat mempermudah pendaki untuk menyewa tenda. Yang kedua, mempermudah pengelolaan administrasi bagi penyedia jasa layanan tenda. Selanjutnya. Manfaat. Manfaat dilakukan penelitian ini antara lain dapat memudahkan mendaki untuk menyewa tenda, dapat mempermudah pihak jasa penyewaan tenda untuk mempromosikan bisnisnya, dapat mempermudah jasa penyewaan tenda untuk mengelola administrasi secara efisien.
Oke, bab 2 kajian pustaka. Pengertian sistem. Sistem dapat didefinisikan ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur dan pendekatan yang menekankan pada elemennya. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedurnya dalam referensi menurut Sutabri tahun 2012 bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Pendekatan yang lebih menekankan pada elemennya, menurut Abdul Qadir tahun 2014, bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, antara lain yaitu komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan atau input, keluaran atau output, pengolah, dan sasaran. Lalu selanjutnya ada klasifikasi sistem. Dalam referensi suatu sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya sebagai berikut. Di sini ada 5 klasifikasi. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak atau abstrak sistem adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep-konsep. Contohnya adalah sistem teologi dan keagamaan, yaitu sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara lain alam dan Allah sebagai pencipta alam semesta. Sistem fisik, physical system adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, contohnya sistem komputer, sistem akuntansi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik ini adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Lalu untuk sistem probabilistik adalah sistem yang dapat diprediksi atau diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan. Contohnya adalah sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, sistem fotosintesis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan kata lain, sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Lalu sistem terbuka atau open system adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya adalah sistem menerima masukan yang diketahui. Yang keempat, ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah atau natural system adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya. Lalu untuk sistem buatan manusia atau human-made system adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem komputer, sistem mobil, dan sistem telekomunikasi. Yang terakhir ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Untuk sistem sederhana adalah sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contohnya sistem sepeda, sistem teknik mesin, sistem infiltrasi tanah. Lalu sistem kompleks. Sistem ini adalah sistem yang rumit. Contohnya sistem otak manusia, sistem komputer, sistem keseimbangan hara, esensial dalam tanah, dan lain-lain. Sistem informasi ini juga tergolong sebagai sistem kompleks atau sederhana tergantung pada implementasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai pengertian dari informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Informasi adalah pengertian lain dari informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang, terapkan dalam suatu organisasi yang berguna untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan.
Siklus informasi. Siklus informasi menurut John Woods adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. Demikian seterusnya, proses pengolahan data menjadi informasi. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan membentuk suatu siklus. Poin F, kualitas informasi. Ketika pengembang sistem, baik pengguna maupun spesialis informasi, mendefinisikan output yang diberikan oleh profesor informasi, mereka akan mempertimbangkan setidaknya 4 dimensi utama dasar informasi. Keempat dimensi ini akan dapat menambah nilai dari informasi tersebut. Dengan kata lain, untuk mengukur apakah informasi tersebut memiliki kualitas atau tidak, kita dapat mengujinya dengan 4 dimensi tersebut, yaitu yang pertama, relevansi. Suatu informasi tidak akan ada gunanya apabila tingkat relevansinya dengan keadaan yang sedang dianalisis sangat tipis. Relevansi suatu informasi akan menjadi penting karena hal itu bisa menjadi variabel-variabel yang menentukan pengambilan keputusan oleh organisasi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut memiliki hubungan dengan masalah yang dihadapi. Pengguna haruslah dapat memilih data yang diperlukan tanpa harus melewati sejumlah fakta yang tidak berhubungan. Kemudian yang kedua, terdapat akurasi. Informasi yang diterima organisasi harusnya dapat dipercaya adanya. Dengan demikian, penting kiranya kita mengetahui sumber pertama pembawa informasi tersebut. Apabila kita tidak mengetahui siapa pembawa pertama informasi tersebut, maka ini akan berbahaya, karena tidak ada yang bertanggung jawab sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya informasi tersebut. Informasi yang akurat juga akan menjadi tolak ukur ketepatan dan keberhasilan pengambilan keputusan. Seharusnya seluruh informasi adalah akurat, akan tetapi hal-hal yang memberikan kontribusi kepada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Oleh karenanya, para pengguna informasi seringkali harus menerima informasi dengan tingkat akurasi kurang dari 100%. Kemudian poin yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Seyogyanya, informasi harus tersedia pada saat pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting atau hilangnya peluang yang ada. Informasi yang datang setelah suatu keputusan diambil tidak akan memiliki nilai. Ketepatan waktu juga amat penting, artinya bagi datangnya informasi yang dibutuhkan oleh keadaan tertentu. Semakin up to date suatu informasi yang ada, maka akan semakin berguna informasi tersebut. Sebaliknya, semakin kadaluarsa suatu informasi, maka akan semakin tidak ada artinya. Poin yang keempat yaitu kelengkapan. Para pengguna harus memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Pengguna hendaknya dapat menentukan jumlah rincian yang dibutuhkan. Informasi dikatakan lengkap apabila memiliki jumlah rincian agregasi yang tepat dan mendukung semua area di mana keputusan akan diambil. Dari penjelasan mengenai sistem dan informasi yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selain itu, sistem informasi juga merupakan sebuah sistem yang
mencakup sejumlah komponen, di antara lain yaitu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yang merupakan data yang akan menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Selain itu, sistem informasi juga memiliki komponen. Sistem informasi terdiri dari 5 sumber daya yang dikenal sebagai komponen sistem informasi. Kelima sumber daya tersebut adalah manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Manusia mengambil peranan penting bagi sistem informasi. Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pengguna akhir dan pakar sistem informasi. Lalu yang kedua, sumber daya hardware. Sumber daya hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Sumber daya hardware tidak hanya sebatas komputer saja, melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk magnetik atau optikal. Yang ketiga, sumber daya software. Sumber daya software adalah semua rangkaian perintah atau instruksi yang digunakan untuk memproses informasi. Sumber daya software tidak hanya berupa program saja, tetapi juga berupa prosedur. Selanjutnya mengenai definisi kasus yang dianalisis. Yang pertama, pengertian dari penyewaan. Penyewaan adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Yang selanjutnya, pengertian sistem informasi penyewaan berbasis web. Sistem informasi penyewaan berbasis web yaitu sistem yang memberikan layanan informasi berupa data yang berhubungan dengan penyewaan. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan adalah berupa penyimpanan data untuk proses pemesanan, proses transaksi penyewaan, dan proses pelayanan dalam memberikan kemudahan kepada calon penyewa. Selanjutnya, pengertian dari website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam atau gerak, animasi, suara, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian berguna yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Seiring dengan perkembangan informasi yang begitu cepat, website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Dalam referensi pengelompokan jenis web lebih diarahkan berdasarkan kepada fungsi, sifat atau style, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Selanjutnya, perangkat lunak. Adapun perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk aplikasi ini, yang pertama ada PHP. PHP singkatan dari PHP Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memperoleh data dinamis. PHP adalah server side scripting yang merupakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam membangun suatu aplikasi internet yang dijalankan pada sisi server dan dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. Jika diinginkan oleh seorang user adalah file yang mengandung perintah server set, maka server web akan menjalankan dahulu program tersebut lalu mengirimkan kembali ke browser dalam bentuk HTML sehingga dapat diterjemahkan oleh browser. Untuk selanjutnya yang digunakan adalah aplikasi SAM. Di dalam aplikasi SAM ini menggunakan MySQL dan Apache. MySQL merupakan program atau sistem manajemen database kumpulan data yang terstruktur yang menggunakan bahasa SQL atau struktur query language. MySQL merupakan sistem manajemen yang dapat diandalkan dan penggunaannya mudah untuk dipahami. MySQL didesain untuk menangani database yang besar dengan cepat, memiliki tingkat keamanan dan konektivitas yang tinggi. Yaitu Apache, pengertian dari Apache. Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya. Apache bersifat open source, yang artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan mengubah kode programnya.
Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada peminta berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu, misalnya dalam MySQL untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. Bab 3, metodologi. Pada penelitian sistem informasi ini, metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode waterfall atau biasa disebut waterfall model. Metode waterfall ini sering disebut sebagai metode air terjun, di mana metode ini menjelaskan mengenai siklus hidup yang klasik atau classic life cycle. Dalam metode ini menggambarkan suatu pendekatan yang sistematis serta berurutan. Hal ini dapat diimplementasikan dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Langkah pertama dimulai dengan identifikasi kebutuhan pengguna, kemudian langkah selanjutnya melalui beberapa tahap lainnya, di antaranya yaitu tahapan perencanaan, planning, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem ke para user. Kemudian tahapan terakhir yaitu dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam pengembangan waterfall model ini memiliki beberapa rangkaian tahapan yang berurutan. Di antaranya yaitu requirement, desain sistem, coding, dan testing, penerapan program, serta yang terakhir yaitu maintenance. Tahapan dari metode waterfall ini yaitu requirement analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembangan sistem memerlukan suatu komunikasi, di mana komunikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui perangkat lunak yang dibutuhkan oleh user, serta batasan pada perangkat lunak itu. Dalam mencari informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, maupun survei langsung. Selanjutnya, informasi dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi data yang diperlukan oleh user. Tahap selanjutnya dari metode waterfall yaitu sistem desain. Sistem desain ini pengembang mempelajari spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan user dan menyiapkan desain sistemnya. Desain sistem ini berfungsi untuk menentukan perangkat keras serta sistem yang akan dibuat. Selain itu juga berfungsi untuk merancang arsitektur pada sistem secara menyeluruh. Kemudian tahap selanjutnya itu implementasi. Pada tahap implementasi ini, pertama yang akan dilakukan adalah mengembangkan sistem di suatu program kecil yang disebut dengan unit. Unit ini akan diintegrasikan pada tahap selanjutnya. Kemudian sistem unit ini dikembangkan dan diuji secara fungsionalitas atau bisa disebut unit testing. Selanjutnya yaitu integrasi dan testing. Pada tahap ini terjadi suatu proses di mana seluruh unit yang telah dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah masing-masing unit diuji. Selanjutnya, setelah seluruh unit sistem diintegrasi dan diuji untuk mengetahui dan mengecek kegagalan dan kesalahan unit. Tahap selanjutnya dari metode ini yaitu operasi dan maintenance. Tahap ini merupakan tahap akhir dari metode waterfall. Pada tahap ini, perangkat lunak yang sudah jadi atau finish dijalankan dan dilakukan pemeliharaannya. Dalam pemeliharaan ini, di dalamnya termasuk memperbaiki kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahapan sebelumnya. Implementasi perbaikan sistem ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sistem sebagai kebutuhan baru. Berikutnya, analisis sistem. Proses perencanaan sistem memerlukan analisis untuk menguraikan berbagai komponen yang membentuk sistem. Ini dilakukan agar mengetahui kinerja berbagai komponen dan interaksi antara komponen dalam mencapai tujuan dari sistem sehingga menghasilkan sebuah sistem dengan kondisi yang utuh. Selanjutnya ada hasil wawancara.
Berdasarkan hasil analisis dan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan pendakian, baik itu jasa penyewaan tenda maupun pendaki itu sendiri, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, prosedur lama penyewaan tenda yang pernah dilakukan. Prosedur lama penyewaan tenda pada Gunung Bromo dimulai dengan penyewa yang menginputkan data diri pada formulir penyewaan, diikuti dengan menyerahkan salinan KTP untuk disetor ke penyedia tenda. Penyedia tenda lalu meminta biaya yang diperlukan untuk menyewa sesuai dengan kurun waktu yang dipilih. Penyedia tenda akan mencatat dan menyisihkan tenda sesuai data diri penyewa yang sudah mengisi formulir dan memberikan kwitansi atau tanda sewa tenda. Pada hari pendakian, penyewa akan menyetorkan tanda bukti lalu menerima tenda yang disewa. Setelah pendakian selesai, penyewa akan menyerahkan tenda. Lalu yang kedua, pendapat tentang rencana sistem baru. Sistem baru dirasa dapat memudahkan pemesanan tenda, namun penyewa masih mengkhawatirkan kualitas barang sewaan yang tidak dapat dilihat pada sistem digital. Maka dari itu, kami memastikan tenda sewaan pada sistem merupakan tenda-tenda yang berkualitas baik. Selanjutnya, ada fitur-fitur yang dibutuhkan akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Fitur-fitur yang dibutuhkan. Penyewa memerlukan beberapa fitur untuk memudahkan pendakian. Di antaranya, 1. Deskripsi tenda secara rinci yang meliputi gambar tenda, harga tenda, merek tenda, spesifikasi tenda, kecocokan tenda digunakan pada medan tertentu. Kedua, delivery yang berfungsi untuk mengantarkan tenda pada penyewa oleh kurir. Ketiga, pick up yang berfungsi untuk menjemputan tenda yang akan dikembalikan pada jasa penyewaan. Yang keempat, pembayaran yang mudah. Kemudian poin yang D yaitu entitas dan dokumen. Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut entitas yang terlibat di dalam sistem. Yang pertama ada penyewaan tenda, yang kedua ada penyedia tenda. Kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut dokumen yang diperlukan. Yang pertama yaitu formulir penyewaan, yang kedua bukti penyewaan, dan yang ketiga nota transaksi atau invoice. Selanjutnya untuk desain sistem pada aplikasi penyedia penyewaan tenda ini, yang pertama ada dokumen flow map komputerisasi. Yang pertama flow map untuk pendaftaran penyewa dan penyedia tenda. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwasanya flow map itu berjalan seperti berikut. Yang pertama, pada awal membuka halaman web, penyedia tenda ataupun penyewa tenda akan memilih mendaftar atau masuk, mendaftar apabila belum memiliki akun, dan masuk apabila sudah memiliki akun. Apabila memilih mendaftar, maka pengguna akan memasukkan email, password, dan data diri lainnya. Data-data tersebut kemudian akan disimpan oleh sistem, lalu akan dilakukan proses verifikasi email. Apabila emailnya sudah terverifikasi, maka pengguna dinyatakan berhasil membuat akun. Apabila pengguna memilih masuk, maka pengguna akan memasukkan email dan password. Sistem akan melakukan validasi. Apabila email dan password benar, maka login berhasil. Namun apabila tidak valid, maka akan muncul pesan email dan password salah. Lalu pengguna memasukkan email dan password yang valid kembali. Untuk selanjutnya, flow map mengupload barang sewa oleh pemilik. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, mulai bisa login. Pemilik login terlebih dahulu, lalu akan muncul tampilan dashboard. Pemilik memilih barang yang akan ditambahkan, lalu menambahkan deskripsi dan spesifikasinya. Jika sudah, maka pemilik akan mengupload. Sistem akan memeriksa apakah data barang sudah valid atau tidak. Jika sudah, maka sistem akan menerima data barang yang diupload. Pemilik lalu akan menentukan notifikasi tersimpan. Jika data barang belum valid, maka sistem akan kembali ke tampilan barang. Untuk selanjutnya, flow map mengenai
order menyewa tenda. Dapat dilihat pada flow map di atas. Pertama, penyewa melakukan login terlebih dahulu, lalu akan muncul tampilan dashboard. Penyewa akan memilih barang dari tampilan list barang yang akan disewa. Jika sudah menemukan, maka pelanggan akan membuat pesanan. Sistem akan memutuskan notifikasi yakin memilih barang sesuai pesanan. Jika memilih iya, maka penyewa akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Jika memilih tidak, maka pengguna akan kembali ke menu list barang. Setelah berhasil melakukan pembayaran, maka pesanan sewa tenda berhasil dan sistem akan diberitahukan kepada pemilik tersebut dengan detail pemesanannya. Untuk selanjutnya, flow map pemilik mendapatkan order. Dapat dilihat pada flow map di atas, dimulai dari pemilik tenda login terlebih dahulu, lalu akan muncul tampilan dashboard, lalu pemilik akan memilih menu pesanan, pemilik akan menerima pesanan dan melakukan pemeriksaan apabila barang masih tersedia atau tidak. Jika iya, maka pemilik akan mengirimkan barang kepada penyewa. Next. Selanjutnya flow map untuk logout. Pada gambar flow map tersebut, alurnya pengguna memilih user, lalu pada tampilan user, pengguna memilih logout. Apabila sudah yakin, maka pengguna logout. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilan user. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Data flow diagram. Berikut berdasarkan hasil analisis, berikut merupakan data flow diagram sistem lama penyewaan tenda. Yang pertama ada diagram konteks sistem yang sedang berjalan. Pada sistem yang lama, pelanggan menyerahkan formulir dan struk penyewaan. Lalu, pada outputnya, pelanggan akan menerima kembali formulir berikut barang sewaannya, beserta keterangan apakah barang lengkap atau rusak dan disertai struk pembayaran. Kemudian, pemilik akan menerima laporan penyewaan barang. Berikutnya data flow diagram level 2 proses 1. Pelanggan akan menyerahkan formulir, lalu akan dicek apakah stok barang masih tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka penyewa akan mendapatkan barang beserta struk penyewaan. Dari data penyewaan ini nantinya akan dibuat laporan yang akan diserahkan kepada pemilik. Lalu selanjutnya untuk sistem baru, berikut merupakan diagram konteks sistem yang diusulkan. Pada sistem yang diusulkan ini, pelanggan akan melakukan login terlebih dahulu sebelum memasuki sistem informasi. Kemudian pelanggan akan menginputkan data diri ketika akan menyewa lalu melakukan pembayaran. Ketika sudah melakukan pembayaran, maka pengguna mendapatkan notifikasi pembayaran dan penyewaan telah berhasil dilakukan. Penyewa lalu menerima laporan penyewaan barang. Lalu untuk data flow diagram level 1 sistem yang diusulkan yaitu sebagai berikut. Dan pada sistem yang akan diusulkan ini, alur kerja dimulai dari pengguna mendaftarkan diri sebagai member dengan mengisi data diri, lalu data pelanggan akan disimpan pada database member. Kemudian pelanggan akan mengaktifasi akunnya.
pelanggan login terlebih dahulu agar bisa menyewa tenda. Lalu pelanggan mengisi form penyewaan tenda. Kemudian pemilik menerima laporan penyewaan barang untuk dikonfirmasi keadaan barangnya. Lalu pelanggan akan menerima notifikasi keadaan barang yang akan disewanya dan memilih tanggal kembali. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran. DFT level 2 proses mendaftar akun. Untuk mendaftar akun atau menjadi member, pengguna memasukkan data pelanggan. Lalu oleh sistem data pelanggan akan disimpan pada database. Sistem akan minta pengguna untuk melakukan aktivasi terhadap akunnya. Setelah selesai dilakukan aktivasi, maka pengguna resmi menjadi member. DFT level 2 proses menyewa. Untuk dapat menyewa, pelanggan harus login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, pengguna akan mengisi form penyewaan. Apabila data-data dari pelanggan valid, maka akan tampil notifikasi penyewaan. Pemilik akan mendapatkan laporan penyewaan dari sistem. DFT level 2 proses pengiriman. Pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran terlebih dahulu. Kemudian oleh sistem akan diverifikasi. Jika valid, maka pemilik akan proses pengiriman barang. Apabila sudah, maka pengguna akan melakukan konfirmasi barang sudah terima. DFT level 2 proses pengembalian. Pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran terlebih dahulu, lalu barang yang dikembalikan akan dicek kondisinya. Pemilik lalu akan melakukan update stok barang. Apabila barang yang dikembalikan mengalami kerusakan atau hilang, maka pemilik akan menerima laporan barang rusak atau hilang dan pelanggan akan mendapatkan denda. Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu permodelan data yang berfungsi untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks supaya dapat dengan mudah untuk dikelola. Ada 3 komponen penyusun ERD antara lain. Yang pertama yaitu entitas yang merupakan sebuah objek nyata baik yang berwujud atau dapat dirasakan oleh indera maupun yang abstrak. Kemudian atribut yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Dan yang terakhir ada relasi yang menghubungkan antar entitas untuk menunjukkan adanya koneksi pada sejumlah entitas. Berikut merupakan ERD dari sistem penyewaan alat camping. Dari ERD di atas, ini dapat dihasilkan beberapa tabel sebagai berikut. Yang pertama, tabel member. Dari tabel member ini, field-nya ada ID member yang berperan sebagai primary key dengan tipe data number, kemudian nama depan dengan tipe data text, nama belakang, email, password, jenis kelamin, alamat yang bertipe data text, kemudian ada kode pos yang bertipe data number, lalu telepon yang juga bertipe data number, lalu status yang bertipe data text, dan KTP. Kemudian ada tabel tenda yang memiliki field. Yang pertama ID tenda yang berperan sebagai primary key, lalu ada merek tenda, kemudian deskripsi tenda, lalu jumlah stok, kemudian gambar tenda, lalu harga sewa tenda, dan berat tenda. Kemudian ada tabel penyewaan. Tabel penyewaan ini memiliki field ID penyewaan yang berperan sebagai primary key dan ID member yang berperan sebagai foreign key. Lalu ada tanggal input, kemudian tanggal sewa, lalu tanggal kembali, kemudian tipe pengiriman, lalu total denda, total keseluruhan, dan status. Selanjutnya, lalu ada tabel kabupaten atau kota. Tabel kabupaten atau kota memiliki 2 field, yaitu ID kabupaten atau kota yang berperan sebagai primary key, lalu yang kedua nama kabupaten kota.
Kemudian tabel detail. Tabel detail tidak memiliki primary key, namun memiliki dua foreign key, yaitu ID tenda dan ID penyewaan. Kemudian field-nya ada quantity, ada quality, dan keterangan. Kemudian yaitu CDM atau Conceptual Data Model. Conceptual Data Model merupakan gambaran keseluruhan struktur sistem informasi. Dengan menggunakan CDM dapat membangun desain awal sistem informasi. Berikut merupakan CDM dari sistem informasi penyewaan tenda. Ini bisa dilihat entitas member berelasi dengan kabupaten. Member ini memiliki kota atau kabupaten. Kemudian member melakukan penyewaan, lalu penyewaan ini memiliki detail, dan detail ini memiliki, maksud saya tenda ini memiliki detail. Kemudian ada PDM, yaitu Physical Data Model. Physical Data Model atau PDM menggambarkan struktur data sebagaimana nanti akan diimplementasikan di database. Dalam PDM bisa mengoptimalkan database dengan memodifikasi tabel, kolom, dan indeks. Nah, berikut ini adalah PDM dari sistem informasi penyewaan tenda. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bab 5, hasil dan pembahasan. Desain dan penjelasan dari aplikasi ini, yang pertama terdapat perancangan antarmuka untuk member. Tampilan awal member yaitu seperti berikut. Dalam tampilan awal terdapat ucapan selamat datang dan penjelasan singkat mengenai website tersebut. Kemudian member akan diberi pilihan untuk daftar atau masuk. Apabila member belum terdaftar, maka member dapat memilih pada button daftar. Namun jika member telah mendaftar, member dapat memilih button masuk. Selanjutnya, tampilan daftar member. Dalam tampilan untuk pendaftaran, member akan diarahkan untuk mengisi nama dan juga email Google beserta password yang akan digunakan untuk login pada website. Yang ketiga, terdapat tampilan login member. Untuk tampilan loginnya, member akan diarahkan untuk mengisi email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Untuk mempermudah member jika ingin login kembali tanpa harus mengisi secara manual, member dapat mencentang button check-nya. Atau juga member dapat langsung login pada email akun Google yang telah didaftarkan. Kemudian tampilan halaman profil account. Saat masuk, member akan diarahkan pada icon user yang terdapat pada pojok kanan atas tampilan. Di sini member akan masuk pada pilihan profil account. Di dalamnya terdapat form registrasi untuk melengkapi data member. Hal ini berguna dalam proses transaksi. Apabila pengguna ingin mengubah data tersebut, pengguna dapat mengubahnya kemudian klik button simpan. Tampilan berikutnya yaitu tampilan berandanya. Pada beranda akan ditampilkan penawaran-penawaran yang ada dan di dalamnya terdapat keunggulan dari rental kelana saja. Kemudian terdapat tampilan halaman produk. Di dalam halaman ini akan disajikan berbagai macam produk yang dapat disewa oleh member. Setiap produk akan diberikan informasi produk berupa gambar, nama produk, dan juga harga produk perharinya. Apabila member ingin menyewa produk, member dapat mengklik icon keranjang yang ada pada kotak di tiap produknya, maka produk akan otomatis masuk ke keranjang belanjaan member. Jika pengguna mengklik button lihat semua produk, pengguna akan ditampilkan seluruh produk yang tersedia. Lanjut, tampilan halaman detail produk.
Apabila member mengklik kotak sebuah produk yang ada pada halaman sebelumnya, maka member akan diarahkan pada halaman detail produk. Di dalam halaman ini terdapat penjelasan rinci dari setiap produk yang disewakan, mulai dari nama produk, harga, hingga ketersediaan produk di rental. Kemudian member dapat memilih berapa banyak produk yang akan disewa. Setelah itu, member dapat memilih langsung menyewa atau dimasukkan ke keranjangnya terlebih dahulu. Lanjut pada tampilan halaman sewa. Pada halaman ini akan ditampilkan informasi dari keranjang member. Di dalam tabel terdapat barang belanjaan member yang sebelumnya telah dipilih. Namun jika member ingin membatalkan produk yang telah dipilih, member dapat mengklik button centang yang ada pada kolom pilih. Produk yang ada di dalam tabel akan otomatis dikalkulasikan total bayar tiap itemnya. Di dalam halaman ini juga terdapat opsi untuk pengambilan produk yang akan disewa dan juga terdapat opsi untuk memilih metode pembayarannya. Setelah semua telah dipilih, maka akan otomatis muncul total pembayaran dan member dapat langsung meng-check out keranjang belanjaannya. Kemudian tampilan halaman invoice. Di sini setelah member men-check out keranjang belanjaannya, member akan diarahkan pada halaman invoice. Halaman invoice ini digunakan untuk memudahkan member dalam mengambil barang yang akan disewa. Di dalam halaman invoice terdapat nomor penyewaan dan rincian orderan. Jika member ingin mengunduh invoice, member dapat mengklik button download invoice, dan jika member telah menerima produk, pelanggan dapat mengklik button barang diterima. Lanjut pada tampilan halaman riwayat sewa. Dalam halaman ini, riwayat sewa yang ada pada icon user pada pojok kanan atas akan ditampilkan riwayat penyewaan produk yang telah dilakukan oleh member. Jadi, member dapat melihat kembali riwayat produk yang telah disewa sebelumnya. Oke. Kemudian tampilan halaman tentang dan kontak. Pada halaman tentang berisi deskripsi singkat dari rental kelana saja. Kemudian pada halaman kontak terdapat informasi dari media sosial hingga outlet yang bisa dikunjungi oleh member. Selanjutnya perancangan antarmuka untuk admin. Tampilan login admin yaitu sebagai berikut. Seperti gambar yang ada di layar. Admin dapat login menggunakan email dan password yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat tampilan dashboard admin. Dalam tampilan dashboard terdapat tabel untuk melihat rincian orderan, baik orderan yang telah selesai maupun yang masih disewa. Kemudian selanjutnya terdapat tampilan master data barang. Di dalam data master barang, admin dapat menambahkan barang yang akan disewakan. Di sini terdapat tabel yang berisi ID barang, nama barang, deskripsi barang, gambar barang, harga barang, dan status ketersediaan barang. Jika barang habis, maka admin dapat mengklik icon X, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, terdapat tampilan data master member. Pada data master member terdapat informasi mengenai member. Informasi ini digunakan untuk kepentingan penyewaan. Selanjutnya, tampilan data master penyewaan. Di dalam data master penyewaan terdapat informasi pemesanan, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Lanjut, pada tampilan data master pengembalian, ditampilkan informasi mengenai penyewaan yang telah dilakukan. Pada tampilan data master user, di dalam data master user terdapat informasi dari data admin penyewaannya. Lanjut, pada tampilan yang terakhir yaitu tampilan report. Pada halaman report terdapat laporan order yang telah berlangsung.
Selanjutnya, ada kesimpulan dari sistem ini. Sistem informasi ini, sistem informasi penyewaan alat-alat camping pada rental Kelana saja berbasis website ini bertujuan untuk dapat memudahkan pendaki untuk menyewa tenda, dapat mempermudah pihak jasa penyewaan tenda untuk mempromosikan bisnisnya, dapat mempermudah jasa penyewaan tenda untuk mengelola administrasi secara efisien. Dan pada penelitian ini, model yang digunakan adalah waterfall model, metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle. Pengguna baik klien atau penyedia jasa digital freelance ini ingin dimudahkan dalam segi apapun, terutama dalam segi pembayaran, sehingga antar kedua belah pihak dapat dengan mudah menggunakan jasa ini. Selanjutnya, kritik dan saran. Dari kesimpulan di atas, perancangan sistem informasi penyewaan alat-alat camping pada rental Kelana saja berbasis website memiliki banyak sistem untuk mengembangkan fitur yang diinginkan oleh klien. Sehingga jika perancangan sistem yang telah disusun dan dibuat ini memiliki kekurangan dan masih banyak kesalahan, maka dari itu kami penulis sangat menerima kritik dan saran dari pembaca untuk dapat membangun kami dalam merancang sistem lebih baik lagi, serta dapat membuat laporan yang jauh lebih lengkap dan membangun penulis untuk terus berkembang. Baik, sekian dari kelompok 3 kelas PTI 2020A. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.